Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Latifah Azahra. Kali ini saya akan memandu presentasi kita mengenai uji perbedaan data tunggal pada statistik inferensial non-parametrik. Kali ini kami dari kelompok 1. Selanjutnya, untuk anggota kelompok 1 ini ada Samila Rizkyani, Latifah Azahra, Muhammad Aidil Effendi, Ihsanul Ikhwan, Taufikur Rahman, Fadila, dan Poni Oktavia. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada Samila. Kepada Samila, disilakan. Baik, uji perbedaan data tunggal pada statistik inferensial non parametrik. Uji perbedaan data tunggal adalah metode statistik non parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu nilai median populasi berada secara signifikan dari nilai tertentu tanpa mengasumsikan distribusi data normal. Uji ini biasanya digunakan ketika ukuran sampel kecil, data tidak berdistribusi normal atau berskala ordinal. Contoh paling umum adalah one sample sign test dan one sample Wilcoxon sign rank test yang membandingkan data pengamatan terhadap nilai pembanding, misalnya standar atau target. Prinsipnya adalah melihat arah selisih lebih besar atau lebih kecil atau besar kecilnya perbedaan untuk Recording in menentukan progress. apakah media populasi benar-benar berbeda dari nilai acuan berdasarkan bukti statistik yang kuat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Samila. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Muhammad Aidil Effendi. Kepada rekan saya Aidil, dipersilakan. Nah, pada bulan Januari rata-rata hasil panennya yaitu 14,42, bulan Februari 10, Maret 9, April 10,20, Mei 10,25, Juni 11,90, Juli 9,30, Agustus 9,10, September 12, dan bulan Oktober 10. Nah, selanjutnya hipotesis yang dimana H0 rata-rata hasil panen buah per bulan berkisar 12 kuintal. Nah, pada H1 yaitu rata-rata hasil panen buah per bulan tidak sama dengan 12 kuintal. Next slide. Baik, setelah itu dapat diketahui pada data hasil panen yang dimana yang telah saya baca tadi, lalu dengan jumlah data tersebut itu ada 10, median yang dapat yaitu 10,617, median 10,10, standar deviasi 1,69, nilai maksimum 14,42, nilai maksimum 9, lalu jika dibandingkan dengan nilai acuan 10, maka tanda positif 5, tanda negatif 3, T2, dan N efektif 8. Dikembalikan ke moderator. Silakan kepada rekan saya Fadila. Kepada Fadila, disilakan. Terima kasih moderator. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian menggunakan uji binomial. Uji binomial digunakan ketika jumlah percobaan N kurang dari atau sama dengan 20, sehingga kasus ini sangat cocok menggunakan rumus probabilitas binomial. Diketahui dari soal, N sama dengan 10 yaitu jumlah percobaan, P sama dengan 0,3 yaitu probabilitas sukses, K sama dengan 3 yaitu jumlah sukses yang ingin dicari peluangnya. Yang ditanya yaitu probabilitas mendapatkan 3 sukses dari 10 kali percobaan dengan peluang sukses 0,3. Rumus yang digunakan yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan kombinasi N pilih K dikali P pangkat K dikali 1 minus P pangkat N minus K. Lalu kita masukkan angka ke dalam rumus, P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 10 pilih 3 dikali 0,3 pangkat 3 dikali 0,7 pangkat 7. Langkah selanjutnya itu dengan menghitung kombinasi 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. Didapatkan hasilnya 120. Lalu menghitung perpangkatan 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,027. 0,7 pangkat 7 sama dengan 0,082354. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 120 dikali 0,027 dikali 0,082354. Didapatkan hasilnya 0,267. Karena nilai P hitung lebih besar daripada P tabel, yaitu 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis H0. Berarti H0 diterima, yang berarti rata-rata hasil panen buah per bulan berkisar 12 kuintal. Saya kembalikan kepada moderator. Dan kepada rekan saya Taufik, disilakan. Moderator, selanjutnya yaitu langkah penyelesaian menggunakan uji chi-square, di mana dari data yang diketahui terdapat beberapa data yang diamati, diantaranya yaitu 14,42, 10, 9, 10,2, 10,25, 11,9, 9,3, 9,10, 12, dan 10. Kemudian nilai yang diharapkan yaitu 12, derajat kebebasan atau DF yaitu 9, dan alfa yang digunakan itu 0,05. Rumus untuk mencari chi-square ini adalah sigma dari OI dikurang EI dipangkatkan 2 dibagi EI. Sehingga diperoleh untuk setiap data yang diamati, yaitu untuk data 14,42 diperoleh nilai yaitu 0,488. Kemudian untuk data 10 yaitu 0,33, untuk 10,2 yaitu 0,27, untuk 10,25 yaitu 0,255, untuk 11,9 yaitu 0,000833, untuk 9,3 yaitu 0,060, untuk 9,10 yaitu 0,70, dan untuk data 10 yaitu 0,33. Kemudian dari jumlah tersebut semuanya dijumlahkan sehingga diperoleh
C-square-nya yaitu 3,739. Sehingga bisa diambil keputusan nilai C-square hitung lebih kecil dari C-square pada tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dengan keputusan yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan. Dikembalikan ke moderator. Perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu rumus lattice uji K. Dengan rumus D itu maksimal F0x dikurang Fx. Untuk data F0x itu diambil 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Lalu untuk data Fx itu diambil pada rumus Fx sama dengan didapatkan nilai D itu sama dengan 0,28596. Dari hasil dari nilai D itu kita menolak hipotesis 0 dikarenakan nilai D itu lebih besar daripada 0,05. Dengan kesimpulan hipotesis yaitu H0 yang menyatakan bahwa data mengikuti distribusi yang diharapkan ditolak, sehingga H0 diterima, yang berarti data tidak mengikuti distribusi yang diharapkan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ihsanul. Untuk selanjutnya kepada rekan saya Poni. Pada rekan saya Poni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Uji perbedaan data tunggal pada statistik inferensia non-parametrik digunakan untuk mengetahui apakah median atau nilai pusat suatu sampel berbeda signifikan dari nilai acuan tanpa memerlukan asumsi distribusi normal. Melalui beberapa metode seperti uji binomial, uji chi-square, dan Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa analisis non-parametrik memberikan alternatif yang kuat ketika data berskala ordinal, berdistribusi tidak normal, atau memiliki ukuran sampel kecil. Hasil perhitungan pada contoh data Baik, terima menunjukkan kasih kepada bagaimana Poni. masing-masing Mungkin uji hanya itu bekerja pemaparan dalam dari kelompok membandingkan kami. nilai aktual Mungkin dengan jika ada nilai pertanyaan dan harapan, koreksi atau pencerahan, sehingga boleh dapat diberikan ditarik pada kolom keputusan komentar. Dan statistik mungkin hanya itu yang dapat berdasarkan kami bukti sampaikan. Lebih dan kurang empiris. kami mohon maaf. Sekian Assalamualaikum dikembalikan kepada warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.